Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi, Pak De. Pak. Ya, oh, Pagi, Mbak. ya. Gimana kerjaan kerjaan kita gimana tentang hari-hari ini? Luar biasa, Pak. Syukurlah. Lumayan. Kita memang kebetulan kalau kemarin bilang ya kita seringkali kan sering suka menghindari konflik katanya. Namun justru kalau kita hindari seringkali kita juga malah sering ketemu masalah. Masalah itu memang harus kita selesaikan. Nah, mungkin ada yang share pengalaman apa yang pernah yang dialami di konflik yang pernah dialami. Mungkin kalau saya basicnya memang dulu di community development yang sekarang kita dialihkan ke Humas. Jadi beda-beda tipis pekerjaan saya ini, community development dengan Humas itu beda-beda tipis. Karena waktu di community development pun kita juga mengurusi tentang konflik dengan pihak kedua. Dan selama ini kayak jadi cerita dari saya ini. Apakah sekarang saya mau kita ngobrolin apa ya? Yang gini, Pak De, mau cerita pengalaman saya nih, Pak De. Jadi mungkin di sini juga minta sharingnya mungkin seperti apa solusinya ya. Jadi ini terkait dengan pengalaman saya. Kebetulan kan saya lahir di Sintang ya, di Sintang, Kalimantan Barat. Yang notabene Sintang itu ya masih sekitar 8 jam kalau dari Pontianak kita pakai jalur darat. Nah, di Sintang ini kalau bicara mengenai konflik, yang saya lihat adalah ketika misalnya masyarakat lokal di situ meminta agar, contoh misalnya aparat desa. Kalau kita bicara aparat desa di sini otomatis yang paling tinggi hierarkinya adalah kepala desa ya. Nah, kepala desa itu di situ harus tunjuk adalah orang lokal situ sendiri. Tidak boleh selama ini orang dari luar, istilahnya apakah itu suku dari mana, tidak boleh. Yang harus jadi kepala desa di situ adalah suku lokal, seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu ada sedikit tambahan cerita lagi. Di sekitar saya bilang kampung ya, kampung di situ sudah berdiri beberapa perkebunan kelapa sawit. Nah, tapi di satu sisi masyarakat di situ juga masih bermata pencarian adalah petani karet. Nah, ini adalah dua sisi yang saling bertolak belakang ya. Artinya masyarakat ingin masyarakat ingin budidaya karetnya tetap terjaga, sedangkan di satu sisi pihak perusahaannya juga mulai merangsek masuk ke dalam ranah tanah masyarakat ini gitu. Nah, terus case ketiga adalah ini antara kampung yang saya ceritakan dengan kabupaten itu mungkin jaraknya sekitar 1,5 jam lah, karena di sana itu kan posisi sekarang jalannya juga, kalau yang kita tahu jalan di Kalimantan kan hanya ada beberapa ruas jalan yang bisa kita sebut baik, tidak sampai ke pelosok gitu. Nah, ini kan kampung ini ada di pelosok. Saya sebutkan tadi sekitar 1,5 jam kalau dari kabupaten. Nah, pemerintah ini sudah bersedia memfasilitasi untuk membuat jalan aspal sampai dengan ke kampung itu. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak masyarakat lokal di situ yang masih tidak mau untuk istilahnya infrastrukturnya ini diperbaiki gitu loh. Nah, itu kenapa? Karena mereka berasumsi apabila ini semuanya sudah mulai dibangun, otomatis sumber daya atau adat istiadat yang mereka bangun saat ini itu lambat laun mulai tergerus oleh zaman.
oleh perubahan, bukan zaman, oleh perubahan yang saat ini digaung-gaungkan istilahnya dalam tanda kutip oleh Pemda itu. Gitu. Persepsi yang diterima masyarakat adalah seperti itu. Nah, berkaca dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, mungkin di sini bisa share kawan-kawan ya, Pak D. Nunung atau Pak Heribertus sama Mbak Kalista, gimana ya kira-kira kalau misalnya kita menghadapi masyarakat lokal yang seperti itu. Mungkin itu sih. Ya, itu sih Pak D, Mbak Kalista. Kalau Pak D sendiri gimana nih pengalamannya nih? Ya memang Mas, kalau setiap seperti yang biasanya memang setiap kali ada hal baru atau upaya ya project atau bukan hanya project, sesuatu yang baru pasti ada hal yang harus disampaikan, harus disampaikan pemahamannya kepada pihak-pihak yang terutama masyarakat sekitar, yang kalau sekarang yang istilahnya kan yang terdampak, terutama yang langsung seringkali itu memang harus disampaikan dulu, disampaikan, diberitahukan dan dijelaskan supaya mereka juga paham plus minus keuntungan dari suatu yang baru atau pekerjaan baru, proyek baru, itu plus minusnya tetap harus disampaikan sehingga mereka pun juga akan mau atau mengerti. Tidak mudah memang, kadang-kadang ada perlu 1-2 bulan, bahkan kalau kami dulu saya pernah mendiskusikan tentang selisih kepemilikan lahan, memang cuma 50-an hektar. Kami membuat beberapa kali pertemuan, baik terutama yang kita lakukan pertemuannya itu di non informal. Kita bisa lebih, kalau kami dari community development dulu seringkali masuk secara informal bahkan ke personal. Pernah kejadian di tahun 2008 berselisih 2008 bulan 6, baru kami bisa selesaikan itu di 2009 bulan 7. Lumayan lama Pak Dik. Ya, itu ya karena juga seringkali kita nggak bisa juga memaksa supaya segera selesai, ya akhirnya dengan pendekatan personal kita mendalami, memahami mereka. Waktu itu lumayan jauh juga tempatnya, orang yang punya area tadi sudah pindah ke tempat yang jauh, di arah Pangkalan Bun sana. Jadi perjalanan itu ke Bagendang, arah Bagendang sana. Jadi perjalanan lumayan, kami diskusi bolak-balik berapa kali. Kalau ada ketemu ya ketemu di ajang tempat-tempat tertentu, kita lakukan ngobrol santai, ya akhirnya tercapai juga penyelesaian resolusi penyelesaian yang diminta oleh disepakati dua belah pihak. Namun ada juga semacam resolusi yang ya karena pas kebetulan satu kasus yang mudah, area warga itu tadi mau digarap, mau kita garap dari kebun sawit. Sekelompok orang meminta untuk diganti rugi, sekelompok orang mengatakan untuk minta diganti rugi, namun ada sekelompok lain yang kita jelaskan bahwa kita bisa bangun kebun plasma, kebun kemitraan. Itu berjalan 1,5 bulan, kita diskusi, ini pertemuan yang intensif. 1,5 bulan pun akan juga timbul oleh kesepakatan. Jadi kesepakatan yang secara mereka sepakat untuk tidak diganti rugi, namun dibangunkan kebun plasma. Nah intinya bukan masalah selesai atau tidak, ya istilahnya mana tahapan-tahapannya.
tahapan-tahapan yang dilalui. Ya, tahapan-tahapan yang dilalui yang kemarin kalau yang di diskusi ini kan juga ada istilahnya kita seringkali tidak mencatat, namun seringkali yang kita lakukan di lapangan itu kita semua memakai tahapan-tahapan yang disampaikan dalam Diskusi kemarin. diskusi kemarin itu. Iya. Cuman ya karena mungkin targetnya supaya konfliknya cepat selesai, jadi seringkali tidak dilakukan pencatatan. Mungkin kedepannya perlu dilakukan pencatatan supaya tahap-tahapnya itu bisa disusun dalam bentuk laporan yang lebih bisa dijadikan acuan. Selama ini cuma seringkali targetnya supaya itu bisa selesai, seringkali itu bisa cepat selesai, kita melupakan catatan-catatan, tidak membuat catatan-catatan tahapan demi tahapan yang dilalui. Nah, itu untuk sampean yang masih ini tadi ya, mungkin kedepannya ikut belajar lebih lanjut supaya tiap tahapan dalam mencari resolusi konflik, tiap tahapan Bapak punya catatan-catatannya. Tapi kalau bagi saya cenderung pendekatannya adalah ya pendekatan secara personal itu lebih apa ya? Artinya kita benar-benar, kalau istilah orang bahasa yang kemarin digunakan, menguangke orangnya itulah. Kita menganggap benar-benar dia benar-benar subjek yang harus kita hormati. Memanusiakan manusia. Nah, itu dia harus pribadi yang subjek yang harus dihormati betul. Karena mereka juga kita posisikan kalau seandainya yang bermasalah itu kita, apa yang kita mau. Nah, itu juga. Terus, nah, satu lagi yang kemarin, kadang-kadang kita pun bisa melihat, kalau kita bisa melihat lewat mana, kalaupun tidak ada orang yang dari sekian banyak orang yang terlibat di situ, kita bisa melihat 1-2 orang di balik yang jadi aktor, sebenarnya bisa jadi aktor di situ, bisa. Karena pernah ada kita juga punya kemarin, katanya kan ada yang Mbak siapa kemarin yang katanya sering nggak dianggap karena perempuan, justru saya justru sebaliknya. Saya pernah menemui kasus nggak bisa ditundukkan bapak-bapaknya ini. Namun saya seperti itu, saya melihat satu celah karena dia ada suara teriakan dari ibu-ibu itu, sudah dulu, minum dulu. Semuanya pada berhenti dan minum. Nah, saya melihat peluang melalui ibu itu tadi, pasti masalah itu bisa diselesaikan. Bisa kita mengenalkan, dan ternyata betul melalui istrinya justru dia bisa menerima apa yang kita tawarkan. Jadi luluh ya Pak ya? Betul? Jadi luluh. Iya. Itu namanya the power of emak-emak, Mbak. Ya, benar. Itu kalau itu saya yang pernah saya cerita pengalaman, yaitu mungkin ada pengalaman lain teman-teman lain yang akan melengkapi karena setiap kalau kita bicara ke masalah konflik atau kehumasan ini tidak ada istilah itu hebat, enggak, karena di tiap tempat beda. Kita menyelesaikan di Kalbar, belum tentu kita bisa bawa cara itu di Kalteng. Kita hebat di Kalteng, belum tentu kita bisa bawa itu ke Bogor, nggak bisa. Ini memang unik karena tiap daerah, tiap tempat selalu istimewa, dan kita harus berani untuk melebur dengan masyarakat atau di mana permasalahan itu terjadi. Kalau saya itu saja, Mbak. Cuman kelemahan saya itu tadi, segi pencatatan administrasi agak kurang bisa menunjang ya. Makanya kan kalau di tim resolusi konflik itu memang perlu timnya harus
apa ya, lengkap. Ada bagian orang yang memang menjadi speknya dia di dokumentasi, speknya di administrasi, itu menjadi saling menunjang. Tidak semuanya jadi orang mediator semua. Iya. Kalau itu sih pengalaman sedikit itu sih. Kalau Mbak Kalista gimana? Ada pengalaman, Mbak? Karena saya base-nya bukan di lapangan, Pak, jadi mungkin lebih kepada cerita-cerita teman-teman di lapangan ataupun pimpinan ketika mereka misalkan pada saat pembukaan lahan baru zaman dulu atau ketika ada konflik-konflik tertentu. Mungkin sekalian sambil closing ya Pak, dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Heribertus, intinya sih pertama kita tahu dulu ya Pak ya pemetaan orang-orangnya seperti apa yang kita hadapi ini ya Pak ya. Kemudian tidak lupa juga di dokumentasi karena apalagi kan kalau misalkan kebunnya udah tersertifikasi itu kan menjadi salah satu mandatori yang harus dipenuhi gitu Pak. Selain memang untuk apa ya pencatatan di perusahaan juga gitu. Dan kemudian mungkin yang ketiga melihat peluang ketika dirasa di laki-laki ini bagian dari laki-laki gitu ya. Iya terlalu keras gitu ya, seperti yang Pak Heri tadi sampaikan, kita melihat peluang melalui ibunya gitu ya Pak ya. Jadi dengan cara-cara tadi mungkin bisa lebih meluluhkan lagi dan kesepakatan pun dapat dicapai masing-masing pihak ya Pak ya. Seperti itu sih. Dari Pak Reza ada tambahan? Oke, cukup sih itu sih pengalaman yang mau saya bagikan ke teman-teman semua ya. Pak Heri, terakhir Pamungkas ada tambahan Pak closing-nya? Ya emang itu Mbak. Kalau saya ya kadang-kadang itu memang ya jangan lupa pokoknya kita memang harus berupaya dengan sungguh-sungguh itu aja. Istilahnya fair aja lah. Kalau memang peluangnya merah ya merah, hitam ya hitam, itu aja. Kita akan dipegang, lebih dipegang kalau gitu. Kita belajar kalau apalagi ini ada satu lagi kalau di bagian community development atau humas itu modal kita sebenarnya telinga. Jadi kalau kita buka telinga kita mendengarkan keluhan mereka semua, bukan kita yang kita seringkali terus akhirnya kita pun juga bukan memberi ini antara enggak, akhirnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya masalah itu bisa mereka selesaikan sendiri, nggak perlu dari pihak lain, mereka sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita mau modalkan membuka telinga kita lebar-lebar itu kita akan tahu bahwa sebenarnya mereka sendiri bisa menyelesaikannya. Oke. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Reza, Mbak Kalista, dan Pak Heribertus. Terima kasih, keren.